Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Artini Nurmayanti dari 11 Kecantikan 1 SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Saya ingin membahas sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaki C. Harada membentuk BPUPKI dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan diketuai oleh Rajiman Widioningrat dengan anggota 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh Jepang. Sidang pertama terjadinya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chowsangi, Jakarta dengan tujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan dasar negara, yaitu Pancasila dari bahasa Sanskerta. Antara sidang pertama dan sidang kedua, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Ir Soekarno pada tanggal 22 Juni dan dihasilkan Piagam Jakarta. Sidang kedua terjadinya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas rancangan undang-undang setelah sidang 2 berakhir. Sidang ini dibubarkan karena tugasnya telah selesai. BPUPKI bubar, Jepang mengalami puncak kekalahan terhadap Sekutu ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima oleh Sekutu pada 6 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang menegaskan janji kemerdekaannya. Jepang dipimpin oleh Jenderal Terauchi yang membentuk PPKI diketuai oleh Soekarno dan Wakil Muhatta dengan anggota 21 tokoh Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, pasukan Sekutu kembali ngebom atom di Jepang. Berita tentang kekalahan Jepang mulai menyebar. Jepang menyita seluruh radio rakyat Indonesia agar rakyat tidak mendengar berita kekalahan Jepang. Sultan Syahrir menyembunyikan radionya supaya tidak tersita oleh Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, mendengar berita melalui radio, Jepang menyerah kepada Sekutu tetapi tidak diketahui oleh Ir Soekarno, Muhatta, Dr. Rajiman Widioningrat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ada 3 tokoh pertemuan dengan Jepang. Isi pertemuan ini adalah yang pertama, pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan boleh dinyatakan, dan yang ketiga rancangan pelaksanaan kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, lalu Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Sesampai di Indonesia, mereka mendengar berita kekalahan Jepang dari golongan muda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan berakhirlah Perang Dunia Kedua. Di hari yang sama, tepatnya pukul 21.30, golongan muda datang ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesakkan agar Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lama 16 Agustus 1945. Lalu Soekarno menolak. Ia ingin melakukan musyawarah dengan anggota PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini didukung oleh Bung Hatta dan dia mengatakan bahwa perbedaan antara golongan muda dan golongan tua mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Setelah didesak oleh golongan muda, Soekarno meminta Bung Hatta mendukung anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Mendengar hal itu, golongan muda menyusun rencana ingin membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Lalu golongan muda membawa mereka ke Rengas Dengklok atau tempat penculikan Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan esok hari. Lalu, ia memberi jaminan nyawa kepada golongan muda. Dengan jaminan tersebut, malam hari itu Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setelah sampai, Soekarno dan Hatta menemui Sri Murah, namun pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan. Lalu mereka pindah tempat
di Rumah Laksana Maida dan juga menjaminkan keselamatan bagi bangsa Indonesia. Perumusan teks proklamasi disaksikan oleh Miyossi, Suekarni, Sudiro, dan BN Diah pada pukul 4 pagi. Naskah proklamasi setelah disusun, Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang dihadirin pada hari itu. Lalu, Soekarni mengusulkan teks proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu teks tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada awalnya teks proklamasi dilaksanakan di lapangan Monas. Namun Soekarno merasa jika di tempat yang luas dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat atau militer Jepang. Lalu mereka pindah tempat di rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada akhirnya teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Diningrat dengan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Sekitar jam 11 siang, upacara telah selesai. Teman-teman, perjalanan sejarah yang baru saja saya bahas adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja. Proklamasi kemerdekaan adalah momen yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia yang menjadi satu bangsa yang memiliki nilai identitas nasional yang kuat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.